Saudara-saudari, apakah Anda pernah mengalami kondisi putus asa? Atau barangkali saat ini Anda sedang merasakannya. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini, yaitu Minggu Paskah yang ketiga, itu akan cocok sekali untuk Anda, karena kita akan mendengarkan kisah perjalanan dua orang yang sedang putus asa. Apa yang sebetulnya harus kita lakukan kalau kita sedang berputus asa? Mari kita mengintip firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini dalam Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Mari kita sekarang mengintip bacaan Injilnya yang akan diambil dari Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu sekitar 11 kilometer. Dua orang murid ini berjalan ke sebuah tempat yang jaraknya 11 kilometer dari Yerusalem. Artinya, dua murid ini sebetulnya sedang menjauh dari Yerusalem. Perlu diingat bahwa kejadian ini terjadi sesudah wafat Yesus disalib. Dan tempat penyaliban Yesus juga tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Maka, perjalanan menjauh dari Yerusalem ini sebetulnya adalah perjalanan melarikan diri. Mereka sedang kabur dari Yerusalem. Bayangkan saudara-saudari, Yesus yang sudah mereka anggap sebagai guru dan Tuhan mereka, disalibkan, wafat secara mengenaskan. Tentu ini akan menimbulkan rasa kecewa, dan yang tadi dikatakan di awal, mereka mungkin juga mengalami putus asa. Maka masuk akal kalau dua orang ini berjalan menjauh dari Yerusalem ke sebuah kampung bernama Emmaus yang jaraknya kurang lebih 11 km. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Bayangkan saudara-saudari, ada dua orang yang sedang putus asa, yang moodnya sedang jelek, tiba-tiba kemudian ada satu orang ikutan nimbrung di tengah-tengah mereka, dan tiba-tiba bertanya, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Kalau kita menjadi salah satu dari dua orang itu, mungkin kita akan merasa, "Kamu siapa? Ikut-ikutan nimbrung kami." Maka di sini dikatakan, berhentilah mereka dengan muka muram. Masuk akal, karena bayangkan situasi mereka yang sedang kalut, tiba-tiba diganggu dalam tanda kutip oleh seseorang yang asing dan pengen ikutan nimbrung pembicaraan mereka. Pada ayat yang ke-18 dikatakan di sini bahwa salah seorang dari dua orang murid yang sedang putus asa itu namanya adalah Kleopas. Pertanyaannya, yang satunya namanya siapa? Teks Injil Lukas tidak menyebutkan siapa nama yang satunya lagi yang menemani Kleopas dalam perjalanan itu. Kita bisa memaknai satu orang murid lain yang berjalan bersama-sama dengan Kleopas menuju ke Emmaus adalah diri kita masing-masing. Mengapa demikian? Mari kita lanjutkan supaya kita tahu alasannya. Setelah Yesus ikutan nimbrung, kemudian Kleopas menjawab Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Saudara-saudari, Kleopas menjawab pertanyaan Yesus dengan nada yang sinis. Yesus dituduh sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Padahal dia adalah Tuhan, dan dia pasti maha tahu. Tapi dia dituduh tidak tahu apa-apa. Pernyataan sinis dari Kleopas ini juga mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami situasi kalut, putus asa, kecewa, sedih, mungkin kita pernah mengatakan sesuatu yang sama seperti Kleopas. Kita mungkin mengeluh kepada Tuhan, "Oh, Tuhan tidak mengerti kondisi saya ya. Kok Tuhan sepertinya tidak melakukan apa-apa ya?" Kita seperti, dalam tanda kutip, menuduh Tuhan tidak memahami kehidupan kita. Mungkin mata kita tertutup seperti yang dialami oleh Kleopas. Tidak mengenal bahwa itu sebetulnya adalah Tuhan yang maha tahu. Kemudian lanjutannya, kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Lalu jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Di sini jawaban mereka menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang pribadi Yesus belum lengkap. Mereka baru mengenal Yesus sebagai sosok nabi. Padahal Yesus lebih daripada nabi. Dia adalah firman Allah sendiri yang berkenan menjadi manusia. Mereka juga belum memahami bahwa Yesus wafat disalib itu tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia. Mereka belum bisa memahami bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Lanjutannya, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara-saudari, dalam insert beberapa episode sebelum ini, kita pernah
mendalami bahwa bangsa Israel mengharapkan Mesias yang bersifat politis. Maksudnya Mesias yang bersifat politis adalah Mesias yang berhasil menyelamatkan bangsa Israel dari penjajah. Artinya Mesias ini menjadi seperti sosok superhero. Padahal Yesus adalah Mesias rohani. Dia bukan membebaskan kita dari kekuasaan-kekuasaan politis di dunia, tetapi dia membebaskan kita, menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Jadi yang dikatakan dalam ayat 21 ini menunjukkan bahwa dua orang murid ini masih gagal paham. Belum sepenuhnya memahami bahwa Yesus adalah Mesias rohani, bukan Mesias politis. Ayat 22-24, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur, dan seterusnya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa dua orang murid ini itu sudah mendengar kesaksian dari orang-orang yang melihat bahwa kubur Yesus kosong. Bahkan dikatakan sudah ada malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Akan tetapi meskipun sudah mendengarkan kesaksian dari orang-orang ini, dua orang murid ini, yaitu Kleopas dan yang satunya, yang mungkin secara rohani bisa kita maknai sebagai diri kita sendiri, belum percaya, belum mengimani bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Lalu ayat 25, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Dalam ayat ini Tuhan Yesus menegur mereka dengan dua kata. Mereka dikatakan bodoh dan mereka dikatakan hatinya lamban. Dengan menggunakan kata bodoh di sini, Tuhan Yesus tidak ingin memaki dua orang murid ini secara kasar. Ini adalah teguran keras dari Tuhan Yesus bahwa mereka itu belum mampu melihat gambaran besarnya bahwa wafat Yesus di salib itu bukan kekalahan, tetapi justru adalah sebuah kemenangan. Nah, mereka belum mendapatkan gambaran besar ini. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa mereka hatinya lamban. Ini maksudnya adalah sifat keras kepala. Mereka itu kok susah banget dikasih taunya ya. Padahal Tuhan Yesus selama hidupnya itu sudah memberitahukan bahwa Mesias harus menderita, mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka tidak percaya, mereka tidak memahami ini. Sebetulnya masalahnya itu bukan kurangnya bukti, karena buktinya sudah banyak, tetapi di iman mereka. Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Ini adalah salah satu kalimat kunci yang menggambarkan iman Kristiani kita. Satu-satunya jalan untuk mencapai kemuliaan adalah lewat penderitaan, lewat salib. Kemuliaan itu bukan diperoleh lewat hidup enak-enak, serba ada, dan seterusnya, bukan itu. Kemuliaan itu adalah ketika kita mampu mengalahkan diri kita, berani masuk ke dalam penderitaan hidup kita sehari-hari, bertahan di sana, kemudian berusaha untuk memperbaiki keadaan. Itulah yang disebut sebagai kemuliaan. Itulah orang yang hebat. Kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dalam aneka macam teks dalam kitab perjanjian lama. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Saudara-saudari, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kehendak bebas kepada kita. Dengan berbuat seolah-olah mau meneruskan perjalanannya, ini adalah simbol bahwa Tuhan Yesus ingin memberikan kebebasan kepada dua orang itu untuk memilih apakah mau percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Iman Kristiani itu bukan iman yang dipaksa. Setiap orang Kristen itu diberi kebebasan. Mau percaya atau mau tidak, itu berasal dari kebebasan sendiri. Bukan karena paksaan. Karena Tuhan memperlakukan kita sebagai seorang manusia. Nah, dalam ayat yang ke-29 dikatakan bahwa dua orang ini mendesak Tuhan Yesus, tinggallah bersama-sama dengan kami. Secara rohani, ini bisa dimaknai sebagai pilihan mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah Yesus bergabung dengan mereka, pada ayat yang ke-30 dikatakan, Yesus duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dalam tradisi di Timur Tengah, kalau mereka melaksanakan perjamuan, maka yang memimpin perjamuan dan memecah-mecah roti itu adalah tuan rumahnya. Akan tetapi menariknya di sini dalam ayat ke-30, dikatakan bahwa yang memecah-mecah roti adalah Tuhan Yesus. Artinya dua orang murid ini mempersilahkan Tuhan Yesus menjadi tuan rumahnya. Secara rohani, ini adalah tanda bahwa mereka menerima Tuhan Yesus di dalam hati mereka, membiarkan Tuhan Yesus berkarya
Lalu kata-kata ini mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan roti itu kepada mereka. Ini adalah persis tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir. Apa yang terjadi sesudah itu? Dalam ayat ke-31 dikatakan, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Yesus. Jadi kalau mau kita simpulkan, apa yang membuat mata mereka terbuka? Sekurang-kurangnya ada dua hal. Yang pertama, mereka mendengarkan sabda dari Tuhan Yesus, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus di sepanjang perjalanan. Dan yang kedua, yang membuat mereka bisa melihat mata mereka terbuka adalah perjamuan. Saudara-saudari, sabda dan perjamuan adalah dua hal penting yang sampai hari ini dipegang oleh gereja. Kapan kita mendengarkan sabda dan melaksanakan perjamuan? Tentu saja di dalam misa. Inti dari misa adalah mendengarkan sabda dan melaksanakan perjamuan. Teks ini ingin mengatakan kepada kita bahwa misa adalah kunci supaya mata kita terbuka. Maka jangan remehkan misa. Ini adalah momen perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, di mana kita mendengarkan sabdanya Tuhan Yesus, seperti para murid yang tadi mendengarkan pengajaran Yesus selama perjalanan, juga sekaligus kita melaksanakan perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus. Sesudah melaksanakan perjamuan itu, tiba-tiba Tuhan Yesus lenyap dari mereka. Ini adalah simbol yang mengatakan bahwa memang masa kehadiran fisik Tuhan Yesus di dunia itu sudah selesai. Yesus sedang melatih para murid untuk memasuki era yang baru, fase yang baru, di mana mereka mulai bisa berkarya secara mandiri. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi pada ayat yang ke-32 ini, dua murid ini mulai memahami, mulai sadar. Ada banyak hal atau peristiwa yang sulit untuk dipahami dalam kehidupan kita, tetapi nanti belakangan kita baru paham. Oh, maksudnya tuh begini. Nah, ini juga yang dialami oleh dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Tapi tidak apa-apa, itu bukan masalah. Dan pemahaman ini membuat iman mereka naik level. Demikian pula ketika kita mulai memahami peristiwa yang sulit, kita juga naik level. Maka bersyukurlah kalau kita mengalami pemahaman meskipun agak belakangan, meskipun mungkin kalau kata orang agak terlambat, tapi di momen itu adalah momen yang penuh syukur. Karena iman kita naik level. Setelah mereka memahami semuanya, bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka yang tadinya melarikan diri dari Yerusalem, menjauh dari Yerusalem, kabur dari Yerusalem, justru mereka kembali lagi ke Yerusalem dengan penuh keberanian, dengan penuh optimisme. Betapa Tuhan bisa mengubah kehidupan seseorang yang tadinya takut, yang tadinya kecewa, putus asa. Setelah berjumpa dengan Tuhan, mereka diubah oleh Tuhan, mendapatkan keberanian, kembali lagi ke Yerusalem. Bahkan mereka bersaksi kepada murid-murid yang lain tentang apa yang terjadi selama perjalanan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudari, kalau mau disimpulkan, perjalanan dua orang murid ke Emmaus itu kurang lebih menggambarkan juga pengalaman rohani kita. Ada saat-saat di mana kita mengalami keputusasaan, seperti dua orang murid tadi di awal. Di dalam keputusasaan, ada kekecewaan, ada kekesalan, dan di dalam momen itu, rasanya hidup kita tidak nyaman. Kita ingin lari. Akan tetapi di momen lari itu, di momen yang tidak nyaman itu, biasanya Tuhan hadir. Tapi kehadiran Tuhan kadang-kadang tidak kita sadari. Sama seperti para murid yang awalnya tadi belum menyadari bahwa itu adalah Tuhan. Ketika mereka belum sadar bahwa itu Tuhan, mereka menuduh bahwa Tuhan tidak memahami apa yang mereka sedang alami. Mungkin kita juga suka mengatakan itu kepada Tuhan. Tuhan nggak paham situasi hidup saya. Tuhan tidak mau memberikan apa yang saya mau. Padahal Dia adalah Tuhan. Dia maha tahu, Dia lebih tahu daripada kita. Kemudian biasanya Tuhan memberikan pengajaran ketika kita sedang berada di dalam situasi yang sulit. Mungkin lewat orang-orang di sekitar kita, lewat keluarga, lewat teman-teman, lewat orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Dan bahkan mungkin bisa lewat peristiwa yang sepele. Sisanya tergantung dari kita. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Kita mau percaya atau tidak? Kita mau menerima Tuhan atau tidak? Kalau kita mau menerima Tuhan, seperti dua orang murid tadi yang sedang berjalan ke Emmaus, maka kita akan diubah oleh Tuhan. Yang sebelumnya putus asa menjadi penuh pengharapan. Bahkan mereka sampai berani bersaksi kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Sekarang mari kita lanjut ke bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14. Kemudian dilanjutkan dengan
ayat 22-33. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Peristiwa ini terjadi juga sesudah kebangkitan Yesus. Petrus yang pada hari Yesus disalibkan, menyangkal Yesus 3 kali, penuh dengan ketakutan. Pada kisah ini, pada bacaan pertama ini, dia berani berdiri di hadapan orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Artinya, kebangkitan Tuhan juga mengubah Petrus, yang tadinya takut, yang tadinya putus asa, yang tadinya penuh kecemasan, menjadi orang yang berani. Sama seperti 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Tadinya putus asa, tadinya takut, tadinya cemas, jadi berani. Ayat 22, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret." Nazaret itu adalah kota yang kecil, yang seringkali diremehkan. Tapi dengan mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret, Petrus ingin mengatakan bahwa Yesus ini memang kamu remehkan, tapi dia adalah seorang yang ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan seterusnya. Artinya, orang yang kamu remehkan itu adalah orang yang sungguh diurapi oleh Allah, bisa melakukan banyak mujizat, punya kuasa. Dan sebetulnya mujizat-mujizat itu sudah ditampilkan atau dilakukan di hadapan mereka. Itu semua tidak membuat mereka percaya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kata kuncinya di sini adalah, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Artinya penyalibannya Tuhan Yesus itu bukan sebuah kecelakaan. Itu bukan berarti bahwa Allah itu kecolongan. Allah sudah merencanakannya. Kalau penyaliban Yesus itu sudah direncanakan, artinya penyaliban Yesus itu bukan sebuah kekalahan. Penyaliban Yesus, wafat Yesus, dan kebangkitan Yesus adalah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Kalau kita ingat, bacaan Injil dalam Minggu Prapaskah yang kelima, tentang kebangkitan Lazarus, pada kisah itu Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah kebangkitan dan kehidupan." Jadi Tuhan Yesus adalah kehidupan. Dia adalah sang kehidupan itu. Kalau dia adalah sang kehidupan, maka tidak mungkin dia tetap berada di dalam kuasa maut. Ketika Yesus wafat di salib, tidak mungkin dia terus-menerus ada di dalam keadaan wafat. Kemudian ayat yang ke-25 sampai 28, Petrus mengutip Mazmur 16. Mazmur 16 ini adalah Mazmur Daud. Maka dikatakan di ayat yang ke-25, sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah." Dan seterusnya. Ini adalah kutipan dari Mazmur 16. Petrus dengan jelas mengatakan bahwa ini adalah perkataannya Daud sendiri tentang Tuhan Yesus. Mengapa Petrus memilih Daud? Karena Daud adalah sosok yang sangat dihormati di dalam tradisi Yahudi. Ingat bahwa Petrus ini sedang berkata-kata di hadapan orang-orang Yahudi. Maka Petrus harus memilih tokoh yang dihormati oleh orang Yahudi sendiri. Daud sendiri di dalam Mazmur 16 sudah berkata-kata tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau Daud saja yang dihormati oleh orang Yahudi itu sudah berkata-kata tentang Tuhan Yesus sejak dulu, maka orang-orang Yahudi pun diajak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ia adalah seorang nabi, maksudnya Daud. Daud adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Allah akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Petrus sedang merujuk kepada perjanjian antara Allah dengan Daud. Allah berjanji kepada Daud bahwa keturunan Daud akan memerintah selama-lamanya. Apakah janji Allah ini benar sungguh terjadi? Jawabannya adalah iya. Siapakah keturunan Daud yang memerintah selama-lamanya? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Loh, emang Tuhan Yesus itu keturunannya Daud? Silakan buka Matius bab 1. Di situ ada catatan tentang silsilah Tuhan Yesus, mulai dari Abraham sampai Tuhan Yesus. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, dan seterusnya. Sampai nanti kita menemukan bahwa di daftar silsilah itu ada Daud. Dan kalau kita telusuri lagi nanti, Daud punya anak yang namanya Salomo, Salomo punya anak namanya Rehabeam, dan seterusnya. Sampai nanti kalau diteruskan, maka kita akan ketemu Yesus. Maka Yesus itu adalah keturunan Daud. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah
dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Petrus sekali lagi dengan berani mengatakan bahwa Yesus itulah, Yesus yang kamu salibkan itulah yang dibangkitkan oleh Allah, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Karena memang Petrus dan para murid adalah saksi dari kebangkitan Tuhan. Salah satu peristiwa yang menunjukkan perjumpaan antara para murid dengan Tuhan Yesus sesudah kebangkitan Tuhan adalah yang tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil. Dua orang murid sedang berjalan ke Emmaus, dan di tengah perjalanan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Di sini Petrus menyebut secara langsung tiga pribadi di dalam Tritunggal. Sesudah ia ditinggikan, Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah, Bapa maksudnya, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Artinya tiga pribadi Tritunggal langsung disebutkan oleh Petrus di sini. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Maksudnya adalah dicurahkannya Roh Kudus itu kepada mereka, para murid ini. Sehingga para murid bisa berkata-kata di hadapan orang-orang Yahudi. Sekarang mari kita lanjutkan ke bacaan kedua yang diambil dari surat 1 Petrus bab 1 ayat 17 sampai 21. Jadi lagi-lagi kita masih mendengarkan khotbahnya Petrus, perkataan Petrus. Tapi kali ini lewat surat. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita menyebut Allah kita dengan sebutan Bapa. Akan tetapi meskipun Dia adalah Bapa, itu bukan berarti bahwa kita bisa berlaku seenaknya di hadapan Bapa kita. Maka kata Petrus, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan yang dimaksud di sini adalah ketakutan dalam bentuk kegentaran, rasa gentar, rasa hormat. Lalu Petrus juga menegaskan bahwa kita itu hanya menumpang di dunia ini. Dunia ini tuh bukan tempat permanen kita. Kita itu hanya mengembara di dunia ini, berziarah. Dunia ini hanyalah bagian dari perjalanan kita menuju ke tanah air surgawi. Karena kita hanya mengembara saja di dunia ini untuk sementara waktu, maka jangan sampai kita jatuh pada hal-hal yang sifatnya hanya ada di dunia, hal-hal duniawi. Jangan sampai kita mengikatkan diri pada hal-hal duniawi. Karena kita tidak akan selama-lamanya ada di dunia ini. Kita hanya numpang saja. Rumah asli kita, rumah permanen kita, itu adalah di surga. Maka ikatkanlah diri kita pada hal-hal surgawi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Kalau Anda mengingat bacaan Injil yang dibacakan pada Jumat Agung, yaitu kisah sengsara Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, maka kata-kata terakhir Tuhan Yesus sebelum wafat disalib adalah sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai yang dimaksud di sini, atau tetelestai itu sebetulnya kurang lebih berarti lunas. Apa yang sudah lunas? Yang sudah lunas adalah utang-utang dosa dunia. Tuhan Yesus itu menebus utang dosa dunia. Dengan apa? Dengan darahnya. Maka masuk akal kalau Tuhan Yesus berkata menjelang kematiannya, sudah selesai, sudah lunas. Itu karena kematian Tuhan Yesus disalib itu melunasi utang dosa dunia. Ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Sekali lagi ditegaskan di sini bahwa misi penyelamatan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Dia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ayat 21, oleh Dia kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. Maksudnya adalah oleh Tuhan Yesus. Memang benar karena kita sampai kepada Allah dengan pengantaraan Tuhan Yesus. Karena apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang menjadi dasar kita untuk sampai kepada Allah. Tuhan Yesus adalah sang jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia adalah sang jalan. Dia adalah pengantara kita kepada Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.